Baik teman-teman, kita berjumpa kembali. Pada video ini kita akan kembali membahas soal-soal terkait dengan teori belajar. Soal pertama, seorang guru telah memahami prinsip-prinsip pembelajaran menurut teori kognitif. Materi pelajaran yang ia susun dan sampaikan kepada siswa akan disusun dan disampaikan secara A. Secara terpisah dan menjadi bagian-bagian kecil-kecil, sehingga mudah dipelajari. B. Satu kesatuan yang utuh, sehingga siswa memahami dengan baik. C. Sesuai dengan kebutuhan siswa yang dihadapinya. D. Sesuai dengan buku panduan yang disusun oleh pemerintah. E. Bertahap sesuai dengan waktu yang tersedia di dalam silabus. Silakan dicermati teman-teman dan coba tentukan jawabannya. Oke, jawaban yang tepat adalah yang B. Jadi, ketika kita memahami prinsip-prinsip teori kognitif, bahwa pembelajaran itu mestinya diupayakan disampaikan dalam satu kesatuan yang utuh, sehingga siswa memahami dengan baik, tidak terpisah-pisah seperti menurut teori yang pertama, yaitu teori behavioral, yang cenderung mengajarkan materi sebagai bagian-bagian yang kecil secara terpisah. Kita ke pembahasan. Teori kognitif menekankan bahwa bagian-bagian dari suatu pelajaran materi itu saling berhubungan dengan seluruh konteks dari situasi tersebut. Memisah-misahkan atau membagi-bagi situasi materi pelajaran menjadi komponen-komponen yang kecil-kecil dan mempelajarinya secara terpisah-pisah akan kehilangan makna. Jadi, sekali lagi teman-teman, menurut teori kognitif, jadi proses pembelajaran itu haruslah didesain untuk memberikan satu gambaran pemahaman yang utuh dari suatu konsep atau dari suatu materi. Nah, di sini saya contohkan misalnya ketika seorang guru bahasa Inggris mengajarkan tentang tenses. Misalnya tensesnya adalah simple present tense. Seorang guru harus bisa menampilkan keutuhan materi, yaitu misalnya bahwa simple present tense itu ada kalimat nominalnya, ada kalimat verbal, ada kalimat pasif, dan apa beda dengan tenses yang lain. Ketika guru misalnya hanya menjelaskan tentang simple present tense, misalnya hanya kalimat nominal saja, dia nggak akan tahu kalimat verbal itu seperti apa dalam simple present tense. Kemudian dalam kalimat verbal, nanti ada kalimat pasifnya. Nah, jika seorang guru hanya mengajarkan secara terpisah-pisah dan tidak mampu memberikan gambaran yang utuh dari suatu pembelajaran, maka menurut pendekatan kognitif ini kurang tepat. Nah, misalnya dalam kalimat nominal, teman-teman, misalnya mengatakan saya bahagia. Dalam bahasa Inggrisnya, I am happy. Nah, kalau mengatakan saya tidak bahagia, I am not happy. Kalau bertanya apakah saya bahagia, am I happy. Nah, kalimat verbalnya seperti apa? Nah, kalau dalam kalimat nominal tidak ada kata kerja, dalam kalimat verbal adalah kalimat yang ada kata kerjanya. Kalau mengatakan saya pergi ke sekolah, I go to school. Tapi kalau yang pergi ke sekolah itu seorang wanita, she goes to school. Atau saya menonton TV, I watch TV, atau I watch television. Tapi kalau ia laki-laki menonton televisi, jadinya he watch, ada S-nya ya, he watch television. Nah, bagaimana kalimat pasifnya? Kalimat pasifnya menjadi misalnya TV is watched by me. Nah, begitu seterusnya teman-teman ya. Jadi harapan dari teori kognitif ini adalah bagaimana suatu pembelajaran disampaikan secara utuh. Oke, kita ke soal yang kedua. Perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan dari sistem saraf. Daya pikir atau kekuatan mental anak yang berbeda usia akan berbeda pula kualitatifnya, secara kualitas di sini. Seorang guru harus perhatikan usia anak didik dalam memberikan materi pelajaran. Hal ini merupakan asumsi
teori kognitif menurut siapa? Nah, di sini kuncinya adalah bahwa perkembangan kognitif itu merupakan proses genetik. Ya, jawabannya adalah menurut Jean Piaget. Ya, oke. Jadi, kita langsung ke pembahasannya, teman-teman. Ya, kita langsung ke pembahasannya. Menurut Piaget, ya, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Nah, dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka makin komplekslah susunan sel sarafnya. Nah, ini artinya apa? Teman-teman, bahwa kita tidak bisa memaksakan seorang anak untuk memahami suatu materi ketika usianya belum sampai. Karena kemampuan belajar itu terkait dengan perkembangan genetik, terkait dengan perkembangan saraf. Ketika individu berkembang menuju kedewasaan, akan mengalami adaptasi biologis dengan lingkungannya, yang akan menyebabkan adanya perubahan-perubahan kualitatif. Artinya kemampuannya dalam memahami pelajaran itu akan meningkat sesuai dengan perkembangan usia. Kemudian Piaget tidak melihat perkembangan kognitif sebagai sesuatu yang dapat didefinisikan secara kuantitatif, tapi secara kualitatif, kualitas kemampuan. Ia menyimpulkan bahwa daya pikir atau kekuatan mental anak yang berbeda usia akan berbeda pula secara kualitas. Artinya bahwa anak-anak yang usianya masih di bawah 2 tahun nggak mungkin bisa dipaksakan seperti anak di atas 8 tahun atau 7 tahun. Begitu seterusnya. Jadi, seorang guru harus memberikan materi sesuai dengan perkembangan anak. Usia sangat menentukan bagaimana materi yang diberikan, apa materi, metodenya, seperti apa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, seorang guru akan mengajarkan penjumlahan dan pengurangan untuk siswa kelas 1 SD. Metode yang paling tepat dipergunakannya adalah, ya, jadi ini seorang guru mengajarkan penjumlahan dan pengurangan untuk siswa kelas 1 SD, ya. Metode yang paling tepat dipergunakannya adalah A. Menggunakan simbol atau lambang seperti buah-buahan. B. Menggunakan aturan yang jelas, logis, terkait penjumlahan dan pengurangan. C. Menggunakan hipotesis atau dugaan hasil penjumlahan dan pengurangan. D. Menggunakan konsep penjumlahan dan pengurangan. E. Berpikir induktif dari kasus penjumlahan dua bilangan guna menemukan konsep. Ya, teman-teman, bayangkan bahwa teman-teman mengajar seorang siswa kelas 1 SD. Metode yang paling tepat dipergunakan adalah apa? Apakah menggunakan simbol atau lambang, seperti misalnya simbol atau lambang buah-buahan. Yang B, menggunakan aturan yang jelas atau logis terkait penjumlahan dan pengurangan. Jadi dijelaskan aturannya. Jadi aturan penjumlahan itu seperti apa. Yang C, menggunakan hipotesis atau dugaan hasil penjumlahan dan pengurangan. Atau D, menggunakan konsep penjumlahan dan pengurangan. Atau E, berpikir induktif dari kasus penjumlahan dua bilangan guna menemukan suatu konsep. Ya, sepertinya teman-teman yang E ini terlalu tinggi ya, nggak mungkin. Kemudian, kalau menggunakan konsep juga terlalu berat ya, karena anak masih kecil, jelas ini kurang tepat. Menggunakan konsep penjumlahan juga kurang tepat, karena anak masih kelas 1 SD. Menggunakan hipotesis juga ini kurang tepat. Menggunakan aturan yang jelas juga kurang tepat ya, teman-teman. Jadi, yang tepat adalah menggunakan simbol atau lambang, misalnya seperti lambang buah-buahan. Misalnya kita ngajar anak SD penjumlahan 2 ditambah 2. Jadi, kita bisa menggunakan lambang 2 buah. Apa misalnya? 2 buah jambu ditambah 2 buah jambu, hasilnya 4 buah jambu. Atau 2 pensil ditambah dengan 2 pensil, hasilnya adalah 4 pensil. Nah, tentu ini berarti bahwa setiap usia anak membutuhkan suatu
cara atau metode mengajar. Itu juga berarti bahwa setiap usia anak juga akan menentukan kemampuan berpikir kognitif dia. Kita ke pembahasannya ya teman-teman, pembahasannya agak panjang. Oke teman-teman yang sudah belajar teori kognitif tentu sudah paham betul ya, atau masih ingat lah ya dengan tahap-tahap perkembangan kognitif seorang anak. Yang pertama itu adalah tahap sensori motor ya, tahap sensori motor. Yang pertama, tahap sensori motor itu ketika anak usia 0 sampai 2 tahun. Nah, ciri pokok perkembangannya apa? Berdasarkan tindakan, kemudian dia langkah demi langkah. Artinya, kalau kita ngajarin anak 0 sampai 2 tahun, itu yang bisa kita lakukan apa? Dengan tindakan-tindakan. Ngajak ngomong ya, gunakan tindakan berbicara. Ngajarin dia berjalan ya, gunakan tindakan berjalan. Kemudian tidak bisa cepat, tapi step by step, langkah demi langkah. Kemudian tahap yang berikutnya adalah tahap praoperasional, jadi sensori motor praoperasional. Ini usia 2 sampai 7 atau 8 tahun. Nah, pada tahap ini seorang anak sudah mampu belajar dengan penggunaan simbol, kemudian bahasa tanda. Simbol tadi misalnya ngajarin tentang penjumlahan, gunakan misalnya 2 buah pensil ditambah 2 pensil, hasilnya 4 pensil. Kemudian bahasa tanda. Bahasa tanda berarti lambang-lambang bahasa. Dia sudah sedikit memahami. Kemudian konsep intuitif. Konsep intuitif artinya bahwa anak usia 2 sampai 7 8 tahun itu lebih menggunakan naluri ya, ketimbang logika atau nalar dan pikirannya. Kemudian yang ketiga ya teman-teman, ini tahap operasional konkret. Ini usia anak 7 atau 8 tahun sampai 11 atau 12 tahun. Nah, dia sudah mampu menggunakan suatu aturan yang jelas dan logis. Nah, ini sekitar anak SD ya, sampai tamat SD. Kemudian kemampuan reversible dan kekekalan. Nah, untuk anak usia 11, 12 sampai 18 tahun ini disebut sebagai tahap operasional formal. Nah, dalam tahap ini anak sudah bisa menggunakan atau memiliki kemampuan hipotesis, artinya menduga sesuatu yang akan terjadi dari suatu gejala atau fenomena. Nah, anak 2 tahun, 7 tahun itu belum mampu membangun suatu hipotesis. Kemudian sudah bisa berpikir abstrak. Kemudian sudah mampu berpikir deduktif atau induktif. Nah, berpikir deduktif-induktif ini seperti apa? Kalau berpikir deduktif, dia dari suatu gejala yang umum, dia bisa menyimpulkan sesuatu gejala yang spesifik. Misalnya, semua manusia membutuhkan makanan. Si Budi adalah manusia. Dia bisa memahami bahwa Budi itu juga membutuhkan makanan. Kalau berpikir induktif seperti apa? Dari suatu hal yang spesifik, memahami hal yang sifatnya umum, misalnya Budi membutuhkan makanan, Iwan membutuhkan makanan. Jadi semua manusia, makhluk hidup membutuhkan makanan. Kemudian juga bisa berpikir logis dan juga mampu berpikir tentang probabilitas atau kemungkinan dari sesuatu. Oke, untuk materi ini cukup panjang ya pembahasannya teman-teman, nggak apa-apa. Mungkin teman-teman yang males nyari materi, dari materi ini bisa nanti di screenshot kemudian dikumpulkan untuk dipelajari. Oke, kita bahas pelan-pelan ya teman-teman, tahap perkembangan kognitif seorang anak. Nah, yang pertama itu tahap sensori motor, terjadi pada anak usia 0 sampai 2 tahun. Nah, menurut Piaget ya, manusia lahir dengan beberapa refleks bawaan. Ini pada usia 0 sampai 2 tahun, ini yang muncul adalah refleks bawaan. Artinya refleks yang tidak dipelajari, tapi refleks yang memang sudah ada secara naluriah atau insting. Untuk mendorong eksplorasinya.
Skema mulanya dibentuk dengan melalui proses diferensiasi refleks bawaan. Tahapan sensori motor merupakan tahapan pertama. Nah, ini jadi sensori motor. Jadi tahap sensori berarti menangkap sesuatu dan pada hal-hal yang bersifat gerakan. Merupakan tahap pertama yang menandai perkembangan kemampuan serta pemahaman spasial. Ada 6 sub tahapan. Ada 6 ya, teman-teman ya. Ada 6 sub tahapan. Yang pertama adalah sub tahapan skema refleks. Sub tahapan skema ini muncul ketika lahir hingga usia 6 minggu, serta memiliki hubungan utama dengan refleks. Kemudian yang kedua, sub tahapan fase reaksi sirkular primer. Skema ini dimulai sejak usia 6 minggu hingga 4 bulan. Dan memiliki hubungan utama dengan munculnya kebiasaan. Jadi, ketika ingin mengajarkan kebiasaan, ya mulai dari usia 6 minggu hingga 4 bulan. Kemudian kalau yang ketika lahir sampai 6 minggu, ini lebih banyak kepada hal-hal yang bersifat refleks. Artinya suatu kemampuan yang dibawa sejak dia lahir. Yang ketiga, sub tahapan fase reaksi sirkular sekunder. Muncul ketika manusia telah berada di antara usia 4 hingga 9 bulan dan memiliki hubungan utama dengan koordinasi antara pemaknaan dan penglihatan. Kemudian yang keempat, sub tahapan koordinasi reaksi sirkular sekunder. Muncul sejak usia 9 hingga 12 bulan ketika perkembangannya kemampuan untuk melihat suatu objek sebagai hal yang permanen. Meski terlihat berbeda apabila dilihat dari sudut yang berbeda, disebut sebagai permanensi objek. Kemudian yang kelima, sub tahapan atau fase reaksi sirkular tersier, muncul sejak usia 12 hingga 18 bulan ya. Serta memiliki hubungan utama dengan penemuan cara baru demi mencapai tujuan. Kemudian yang keenam, sub tahapan awal representasi simbolik, memiliki hubungan utama dengan tahapan awal dari kreativitas. Itu teman-teman tahapan sensori motor ya, tahapan perkembangan kognitif anak dari 0 sampai 2 tahun. Kita yang kedua adalah tahapan praoperasional. Ini terjadi pada usia 2 sampai 7 ya, 2, 7 atau 8 tahun. Nah, dalam tahapan kedua, perkembangan kognitif terjadilah pada seorang anak dengan rentang usia antara 2 hingga 7 tahun. Nah, menurut si Piaget ya, berpendapat bahwa dalam tahapan perkembangan kedua ini muncul fungsi psikologis. Jadi, kalau ditanya fungsi psikologis anak itu muncul pada tahapan apa? Tahapan praoperasional, yaitu 2 sampai 7 tahun. Kemudian anak yang masuk pada tahapan praoperasional akan memiliki kemampuan untuk berpikir secara simbolis. Nah, ini tadi soalnya ya, yang lebih berkembang. Memiliki kemampuan berpikir non-logis. Nah, jadi anak-anak pada usia ini belum logis berpikirnya. Kemudian sifatnya intuitif. Ya, intuitif itu lebih kepada rasa. Kemudian egosentris. Egosentris itu dia melihat bahwa dunia orang lain itu sama dengan dunia diri dia gitu. Jadi dia melihat orang lain itu dalam perspektif atau kacamata diri dia. Dan dia menganggap apa yang dimauin orang lain itu adalah apa yang dia mau juga gitu. Kemudian animisme. Nah, animisme ini lebih kepada menganggap bahwa benda-benda itu seperti memiliki kekuatan. Nah, kemampuan berbahasa yang lebih matang, ya, di sini anak-anak sudah mampu berbahasa. Kemudian kemampuan imajinasi yang kuat, nah ini muncul anak dalam tahapan praoperasional, serta memiliki kemampuan memori yang lebih kuat pula, ya. Ada 2 ciri yang kuat ketika seorang anak berada dalam tahapan praoperasional, yaitu ciri animisme, nah ini yang perlu diingat ya teman-teman, dan ciri egosentris. Jadi, kalau ditanya, ciri animisme dan egosentris itu ada pada tahap perkembangan apa? Tahapan praoperasional, yaitu usia 2-7 tahun. Animisme maksudnya anak memiliki kepercayaan bahwa benda tidak bernyawa itu hidup serta bisa bergerak. Nah, ini. Kemudian, ciri egosentris apa maksudnya? Ciri egosentris itu maksudnya bahwa anak tidak mampu membedakan perspektif dirinya dengan
perspektif orang lain. Artinya orang nggak tahu sudut pandang orang lain, pikiran orang lain itu apa. Dia hanya memahami sudut pandang dan pikiran dirinya, dan menganggap bahwa pikiran orang lain itu sama dengan diri dia. Nah itu. Oke, kita ke tahapan kognitif yang ketiga, yaitu tahapan operasional konkret, terjadi pada usia 7-11 tahun atau 7-12 tahun. Nah, tahapan ketiga dalam perkembangan kognitif muncul pada rentang 7, 11, atau 12 tahun. Cirinya apa, teman-teman? Yaitu penggunaan logika yang memadai. Ya. Jadi, pada perkembangan ini, yang dominan atau kuat adalah penggunaan logika yang memadai. Kemudian pada tahapan ketiga pula ada beberapa sub tahapan penting lainnya berikutnya, yaitu seorang anak mampu mengurutkan. Sub tahapan ini adalah kemampuan untuk mampu mengurutkan objek sesuai dengan bentuk, ukuran, serta ciri lainnya. Jadi kalau ada soal, pada usia berapakah atau pada tahapan apakah seorang anak mampu melakukan pengurutan tentang suatu objek sesuai dengan bentuk, ukuran, serta cirinya pada usia 7-11 tahun. Artinya bahwa pada tahap ini, jika seorang anak diberikan beberapa jenis benda, maka dia sudah bisa membeda-bedakannya. Oh, ini mungkin jenis bola, oh ini buah-buahan, oh ini pensil, dan lain sebagainya. Dia sudah bisa mengelompokkan, mengurutkannya. Kemudian kemampuan klasifikasi, ya, ialah kemampuan untuk memberikan nama serta mengidentifikasi serangkaian benda sesuai dengan ukuran dia. Kemudian tampilannya serta karakteristik lain. Termasuk dalam gagasan bahwa serangkaian benda dapat menyertakan benda lain dalam rangkaian identifikasi tersebut. Jadi pada tahap ini, jika seorang guru mengajar misalnya, siswa sudah mampu membeda-bedakan mana misalnya tumbuhan dikotil, mana monokotil, itu siswa sudah mampu. Mana tumbuhan yang memiliki buah-buahan, mana tumbuhan yang daunnya lebar, mana tumbuhan yang daunnya lurus. Pada tahap ini siswa sudah mampu dia membedakannya dan mengklasifikasikannya. Kemudian yang ketiga adalah decentering. Pada subtahapan ini anak mulai mempertimbangkan aspek-aspek dari permasalahan hingga mampu memecahkannya. Iya. Jadi dalam pembelajaran, seorang siswa sudah bisa, ya, kalau siswa diberikan kasus, siswa sudah mulai mampu untuk melakukan pemecahan suatu masalah. Nah, kalau di bawah usia 7 ini berarti kemampuan decenteringnya, kemampuan memecahkan masalahnya masih lemah. Kemudian yang ketiga, reversibility. Merupakan suatu tahapan di mana anak akan mulai bahwa jumlah atau benda dapat diubah, lalu dikembalikan lagi pada keadaan awal. Ya, apa artinya ini? Bahwa suatu benda itu kalau wujud lengkapnya seperti ini, kemudian benda itu bisa dipreteli ya, atau dipisahkan bagian-bagiannya. Dan nanti juga bisa digabungkan menjadi suatu bagian. Artinya apa? Teman-teman, bahwa siswa itu sudah tahu, oh tumbuhan itu, ini daunnya, ini rantingnya, ini batangnya, ini akarnya. Dia sudah tahu. Dan jika disuruh menggabungkan, ini bagian-bagian, dia sudah mampu dalam usia ini. Kemudian yang kelima itu adalah kemampuan konservasi. Ialah subtahapan di mana anak mulai memahami bahwa panjang, kuantitas, serta jumlah benda tidak berhubungan dengan tampilan maupun pengaturan dari suatu objek atau benda tertentu. Kemudian yang keenam adalah penghilangan sifat egosentris. Jadi, kapan sifat egosentris anak itu hilang? Pada tahap operasional konkret. Anak sudah mulai mampu, ya, anak akan mampu melihat suatu hal dari sudut pandang orang lain. Ya, dia sudah mampu memahami apa yang menjadi pikiran orang lain, bahwa pikiran orang lain itu bisa jadi berbeda dengan diri dia. Nah, ini sudah mampu dia pahami ketika dia usia 7-11 tahun. Kemudian tahapan terakhir teman-teman yaitu tahapan
operasional formal. Nah, dalam tahapan ini, seorang anak sudah dewasa ya, sudah berpikir sangat logis, kemudian mampu berpikir abstrak. Nah, tahapan terakhir perkembangan kognitif adalah tahapan operasional formal yang dialami oleh anak usia 11 tahun hingga dewasa. Berarti dia sudah masuk ke jenjang SMP. Dan seterusnya. Ciri khas dari tahapan keempat ini adalah anak mampu berpikir secara abstrak. Iya, jadi anak mampu berpikir secara abstrak. Artinya dia sudah bisa memahami sesuatu dari satu sudut pandang yang bukan sesuatu yang nyata. Artinya bahwa dia sudah paham apa itu nilai, apa itu norma, apa itu aturan, apa itu sopan santun, itu dia sudah paham karena dia sudah memiliki kemampuan berpikir secara abstrak. Nah, dalam hari ini misalnya seorang guru sudah mampu atau bisa mengajar dengan konsep-konsep yang lebih tinggi karena kemampuan abstraksi anak itu sudah tinggi. Anak juga memiliki kemampuan untuk menarik kesimpulan dari informasi yang dia dapatkan. Nah, dalam tahapan terakhir ini anak mampu memahami beragam hal seperti bukti logis, ya, dia sudah paham cinta, itu dia sudah paham maknanya. Kemudian apa itu nilai, ya, bahwa dalam setiap masyarakat ada nilai. Nilai itu adalah ukuran baik, buruk, benar, salah. Itu dia sudah bisa pahami ketika anak sudah tamat SD ya, atau masuki fase SMP dan seterusnya. Anak tidak akan melihat segala sesuatunya hanya dalam bentuk putih atau hitam. Iya, dia sudah mampu memahami sesuatu dari berbagai sudut pandang yang kompleks. Tetapi ada warna-warna lain dari informasi yang telah ia dapatkan. Ya, apabila dari faktor biologisnya, tahapan terakhirnya akan muncul ketika pubertas dan menandai masuknya seorang ke dunia dewasa. Ya, jadi ditandai dengan adanya pubertas, kemudian penanda juga anak masuk ke dunia dewasa. Baik secara penalaran moral ya, kemudian kognitif, psikologis, perkembangan psikoseksual, serta perkembangan sosialnya. Oke, kita ke soal berikutnya. Soal yang keempat. Brunner ya mengembangkan teorinya yang disebut free discovery learning ya, teorinya disebut free discovery learning. Praktek pembelajaran yang menggambarkan free discovery learning adalah ya, praktek pembelajaran yang menggambarkan free discovery learning adalah yang mana teman-teman? Free discovery learning. Yang A, siswa memperhatikan penjelasan yang disampaikan guru melalui proyektor kemudian menarik kesimpulan. B, siswa berdiskusi untuk mencari jawaban dari suatu perhitungan matematika. C, guru mengajak para siswa melakukan penelitian tawuran pelajar yang pernah terjadi di lingkungan sekitarnya. Atau D, guru memberikan contoh-contoh tentang tumbuhan berakar tunggang dan serabut. E, siswa membuat resume tentang materi sistem pernapasan pada manusia. Oke, yang mana kira-kira jawabannya? Ya, kita ambil dari teorinya yaitu free discovery learning. Jadi discovery itu artinya menemukan. Berarti ini metode pembelajaran yang cenderung memberikan keleluasaan atau kebebasan kepada siswa untuk menemukan konsep, teori, kesimpulan dan lain sebagainya. Di sini intinya adalah guru tidak memberikan konsep itu, tapi siswa menemukannya. Nah, yang mana kira-kira teman-teman? Apakah yang A, siswa memperhatikan penjelasan yang disampaikan guru melalui proyektor? Ya, jelas ini bukan ya. Jadi ini si siswa hanya menerima pengetahuan, bukan menemukan. B, siswa berdiskusi untuk mencari jawaban dari suatu perhitungan matematika. Oke, yang B ini kita simpan dulu sepertinya ada kebenarannya. Kemudian C, guru mengajak para siswa melakukan penelitian tawuran pelajar yang pernah terjadi di lingkungan sekitarnya. Ini juga kita simpan. Kemudian D, guru memberikan contoh-contoh tentang tumbuhan berakar tunggang dan serabut. Ya, kalau hanya memberikan contoh, tetap bukan menemukan di sini. Jadi siswa tetap yang C, D ini ya, posisinya pasif. Tidak bebas menemukan konsep teori
kesimpulan, dan lain sebagainya. Kita ke E. Siswa memberi resume tentang materi sistem pernapasan pada manusia. Ya, ini juga cenderung hanya menerima dari yang ada. Ya, teman-teman, berarti alternatif jawabannya adalah B dan C. Siswa berdiskusi untuk mencari jawaban dari suatu perhitungan matematika. Nah, yang benar adalah yang C, teman-teman. Kalau yang B ini, jadi siswa hanya mencari jawaban dari suatu perhitungan. Jadi tetap sebenarnya pasif. Misalnya, kita memberikan soal, misalnya, berapa 8 kali 10? Ya, dia tinggal menghitung saja melalui diskusi. Nah, tapi kalau yang C ini menggambarkan free discovery learning. Karena siswa itu melakukan penelitian. Jadi di sini siswa melakukan penelitian tentang tawuran. Penelitian berarti kan menemukan. Ya, ini yang terpenting adalah di melakukan penelitian. Ini menandakan bahwa siswa itu menemukan sendiri suatu konsep dan menyimpulkannya. Kemudian meneliti tentang tawuran yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Oke, jawabannya yang benar adalah yang C. Kita ke pembahasan, teman-teman, ya. Tokoh selanjutnya dalam teori kognitif adalah Jeremy Bruner. Beliau adalah seorang pengikut setia teori kognitif, khususnya dalam studi perkembangan fungsi kognitif. Nah, Bruner mengembangkan teorinya yang disebut dengan free discovery learning. Teori ini menjelaskan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik, ya. Proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif. Ini berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan suatu aturan. Ya, jadi siswa menemukan sendiri, yaitu terkait dengan konsep, teori, definisi, dan sebagainya. Melalui apa? Melalui contoh-contoh yang menggambarkan atau mewakili aturan yang menjadi sumbernya. Peserta didik dibimbing secara induktif untuk mengetahui kebenaran umum. Ya, di sini dibimbing secara induktif. Dibimbing secara induktif itu apa? Dari kasus-kasus spesifik untuk memahami yang umum. Nah, dalam soal yang tadi, teman-teman, ya, siswa diajak untuk melakukan penelitian yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Nah, jadi apa yang didapatkan, kesimpulan apa yang didapatkan dari meneliti tentang tawuran yang ada di sekitarnya. Nah, untuk membuat satu kesimpulan tentang tawuran dalam sudut yang makro atau dalam sudut yang umum. Oke, kita ke soal yang terakhir, ya, soal yang kelima, teman-teman. Berikut ini yang menggambarkan peran guru yang tepat sesuai dengan teori konstruktivistik. Nah, ini teori konstruktivistik, ya. Berikut ini yang menggambarkan peran guru yang tepat sesuai dengan teori konstruktivistik. 1. Guru menjelaskan tentang konsep perubahan sosial dengan menggunakan proyektor. B. Guru membentuk kelompok diskusi dan siswa melakukan diskusi kelompok tentang materi karakteristik makhluk hidup. C. Guru memberikan sanksi kepada siswa yang selalu terlambat mengerjakan tugas. D. Guru membimbing siswa yang mengalami hambatan dalam belajar. E. Guru berkoordinasi dengan orang tua wali murid terkait perilaku anak yang tidak mematuhi tata tertib. Di sini yang tanya adalah peran guru sesuai dengan teori konstruktivistik. Jadi konstruktivistik itu teori di mana proses belajar itu adalah membentuk sesuatu. Atau belajar itu adalah bagi seorang pelajar itu adalah membentuk atau mengkonstruksi satu pengetahuan. Jadi sudah ada di dalam pikirannya. Guru menjelaskan tentang konsep perubahan sosial dengan menggunakan proyektor. Ini sepertinya kurang tepat, ya, teman-teman, ya. Karena guru hanya menjelaskan. Jadi konstruksi yang mestinya dibangun oleh siswa untuk A itu tidak terjadi. Guru menjelaskan, siswa menerima. Siswa tidak mengkonstruksi. B. Guru membentuk kelompok diskusi dan siswa melakukan diskusi kelompok tentang materi karakteristik makhluk hidup. Ya, yang B ini sepertinya mengarah kepada siswa membangun atau membentuk satu konstruksi dari materi yang dipelajarinya. Kita simpan dulu yang B. C. Guru memberikan sanksi kepada siswa yang selalu terlambat. Ya, ini tidak menggambarkan
teori konstruktivistik. D. Guru membimbing siswa mengalami hambatan belajar. Guru membimbing siswa. Sepertinya juga tidak menggambarkan teori belajar konstruktivistik. E. Guru berkoordinasi dengan orang tua wali murid terkait perilaku anak yang tidak mematuhi tata tertib sekolah. Ini juga sepertinya tidak menggambarkan dari teori belajar, yaitu teori konstruktivistik. Ya, jawaban yang benar adalah guru membentuk kelompok diskusi dan siswa melakukan diskusi kelompok tentang materi karakteristik makhluk hidup. Dengan membentuk diskusi dan berdiskusi, maka siswa akan membentuk pemahamannya sendiri tentang konsep yang dipelajari. Jadi dia tidak hanya menerima saja. Oke, kita ke pembahasannya teman-teman. Teori belajar konstruktivistik memahami belajar sebagai proses pembentukan, ya di sini. Jadi belajar sebagai proses pembentukan, ya, atau konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Jadi peran guru di sini hanya memancing sebagai mediator, ya, fasilitator belajar. Sementara yang membentuk, membangun, menemukan itu adalah siswa sendiri. Pengetahuan ada dalam diri seseorang. Nah, ini pengetahuan ada dalam diri seseorang yang sedang mengetahui. Dengan kata lain, karena pembentukan pengetahuan adalah peserta didik itu sendiri, peserta didik harus aktif selama kegiatan pembelajaran. Jadi kemudian aktif berpikir, aktif menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Tetapi yang paling menentukan terwujudnya gejala belajar adalah niat belajar peserta didik. Nah, dalam hal ini ya, teman-teman ya, penerapan dari teori belajar konstruktivistik adalah guru harus mampu membangun motivasi belajar. Sehingga siswa memiliki motivasi yang tinggi, niat yang tinggi untuk aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna pembelajarannya. Jadi salah satu peran guru adalah membangun motivasi agar siswa memiliki niat yang besar untuk belajar. Sementara peranan guru dalam belajar konstruktivistik adalah membantu, nah ini teman-teman, agar proses pengkonstruksian pengetahuan tidak berjalan oleh peserta didik berjalan dengan lancar. Guru tidak mentransfer pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri dan dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang peserta didiknya. Jadi dalam hal ini, guru harus memahami cara pandang peserta didik sehingga dia mampu untuk menuntun dan membantunya. Oke teman-teman ya, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sukses selalu ya bagi teman-teman yang berjuang untuk satu kursi CPNS guru atau juga pamong belajar. Terima kasih dan sampai jumpa.